Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kusno Khotimah Indah Sanjaya dari kelas DMBA dengan NIM 2101732493. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu mengenai artikel yang mana untuk menjawab ujian take home pada mata kuliah Advanced Topic in Information System. Eee, pada topik tersebut, pada artikel tersebut, kebetulan saya membuat sebuah artikel dengan judul "Pengembangan Sistem Informasi untuk Penjadwalan Target Campaign" pada website psui.telkomsel.co.id pada divisi marketing, yang mana, divisi tersebut adalah tempat saya bekerja. Pada kali ini saya terlebih dahulu akan memaparkan tentang latar belakang dari gagasan tersebut. Jadi, yang melatar belakanginya adalah dikarenakan, sistem informasi pada perusahaan itu sangatlah penting karena dapat membantu perusahaan untuk mengefisiensi operasi perusahaan. Selain itu, juga sistem informasi tersebut, eee, dapat, digunakan untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan organisasi atau memanfaatkan kesempatan yang timbul. Nah, kebetulan pada website psui.telkomsel.co.id ini merupakan website yang untuk mengoperasikan, sebuah website untuk pengoperasian yang digunakan dalam perusahaan di dalam divisi marketing itu sendiri. Hanya saja hingga saat ini tuh masih belum ada fitur yang untuk menginformasikan kepada, eee, kepada divisi itu sendiri, khususnya pada tim operation dan juga tim validator, itu, kurang adanya, masih belum ada fitur untuk menginformasikan penjadwalan campaign, yang mana fitur tersebut sangatlah penting bagi tim operation sendiri. Karena tim operation akan menggunakan, eee, penjadwalan tersebut untuk mengetahui pada jam-jam berapakah ta eee, pada jam berapa yang udah full, jadi begitu. Jadi, intinya itu pada misalkan nih, pada jam 12 misalkan, itu sudah penuh apa belum, itu tim operation masih belum mengetahui, dan selama ini masih dilakukan secara manual untuk penjumlahannya sendiri. Maka dari itu, dengan paparan tersebut, sangat disayangkan apabila dengan menggunakan website tersebut, eee, dengan pengoperasian penggunaan website tersebut masih belum lengkap fiturnya, sehingga memperlambat pekerjaan di tim operation itu sendiri pada divisi marketing. Maka dari itu, eee, dengan pentingnya informasi tersebut, maka di sini saya ingin menambahkan pengembangannya, ingin menambahkan sistem informasinya di dalam website tersebut. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya itu tadi untuk, satu, menyediakan informasi berupa target yang telah terpakai di jam operasional pada website psui.telkomsel.id. Jadi, ditujukan yang pertama yaitu di tim operation itu sendiri akan mengetahui, berapa sih total target yang sudah terpakai di jam-jam operasional, yaitu antara jam 8.00 sampai jam 7.00. Jadi pelanggan itu, eee, mendapatkan, campaign di jam-jam tersebut. Jadi selain jam tersebut tidak mendapatkan
campaign, yang mana, dengan tujuan tersebut tim operation tidak lagi membuat, total target secara manual. Dan yang kedua, tujuan yang kedua yaitu menyediakan informasi berupa maksimum target di jam operasional pada website psui.telkomsel.id. Yang mana informasi berupa target maksimum tersebut itu juga dikhususkan untuk tim operation. Dengan informasi tersebut itu ditujukan kepada tim operation agar tim operation itu tidak lagi, mengira-ngira, ini sudah sampai batas maksimum apa belum nih di jam sekian, begitu. Yang ketiga, tujuan ketiga yaitu menyediakan rekapan target di setiap harinya pada pes.ui.telkomsel.id. Kemudian manfaatnya ada 2, manfaat bagi perusahaan dan manfaat bagi penulis. Untuk yang pertama, manfaat bagi perusahaan, yaitu pertama, tersedianya informasi target yang telah terpakai, sehingga tim operation pada divisi marketing tidak lagi membuat perhitungan manual. Yang sudah saya jelaskan tadi, jadi dengan penambahan fitur informasi target, sehingga, eee, tim operation tidak lagi membuat perhitungan manual. Dan yang kedua, tersedianya informasi target maksimum sehingga tim operation pada divisi marketing tidak lagi menjadwalkan campaign di luar batas maksimum target. Dan yang ketiga, tersedianya informasi rekapan target di setiap hari sehingga memudahkan tim validator pada divisi marketing dalam pembuatan report. Jadi, tim validator tidak lagi membuat report secara manual. Mereka, tim validator, dengan penambahan fitur tersebut langsung dapat mengunduh file .csv-nya begitu. Dan kedua yaitu manfaat bagi penulis. Penulis dapat mengetahui lebih tentang pengembangan sistem informasi penjadwalan target campaign pada website psui.telkomsel.go.id. Kemudian, gagasan di sini, gagasan yang terkini, pencetus yang pertama yaitu kondisi terkini pencetus gagasan. Jadi, kondisi saat ini itu, pada website psui.telkomsel.id tersebut masih belum memiliki fitur penjadwalan campaign, sehingga penjadwalan tersebut masih dilakukan secara manual oleh tim operation pada divisi marketing, yang dilakukan di aplikasi milik Google, yaitu Google Sheet, yang mana Google Sheet tersebut bisa diakses oleh siapapun dan tidak memiliki limit akses terhadap pengguna. Sedangkan itu berbahaya kalau ada yang memanfaatkan untuk kejahatan. Dan yang kedua, solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan untuk memperbaiki keadaan pencetus, yaitu untuk menginformasikan mengenai penjadwalan campaign sehingga memudahkan tim operation dan tim validator pada divisi marketing, sehingga memudahkan kedua tim tersebut dalam menjalankan pengerjaan campaign. Jadi, dengan adanya gagasan tersebut, solusi yang saya tawarkan yaitu membuatkan fitur untuk menginformasikan jumlah target dan juga membuat report yang secara otomatis nantinya dapat tim validator itu dapat mengunduhnya tanpa harus melihat-lihat rekapan manual dari tim operation itu sendiri. Jadinya si tim operation itu nantinya tidak akan membuat penjadwalan secara manual,
Misalkan pada jam sekian, pada jam 8 ada, eee, berapa targetnya, misalkan ada 20.000, terus nanti jam 8 lagi ada 180 atau berapalah itu, nanti tidak akan lagi tim, eee, operation menjat me menjumlahkannya secara manual, akan tetapi pada aplikasi website-nya nantinya akan langsung secara otomatis, menampilkan jumlah target yang telah tersubmit dan juga menampilkan maksimum target yang tidak boleh dilewatin oleh tim operation untuk melakukan penjadwalan campaign. Dan juga, untuk tim validator, itu nantinya, rekapannya itu sudah tidak lagi mengunduh dari Google Sheet, akan tetapi langsung mengunduh file .csv dari, eee, dari website itu sendiri. Kemudian yang ketiga, seberapa jauh kondisi, pencetus gagasan dapat diperbaiki melalui gagasan yang diajukan. Untuk tampilan itu sendiri sudah tidak lagi, eee, dirubah karena tampilannya sudah cukup baik, tetapi, yang dijadikan bahan pertimbangan yaitu untuk penambahan fitur target tersebut. Jadi ini yang gambar pertama ini, merupakan tampilannya. Ini sudah, lumayan bagus. Di sini kalau, ini merupakan tampilan Journey Library yang mana di sini adalah, eee list-list campaign-campaign yang akan kita blast kepada pelanggan di jam-jam tertentu, yang mana jam-jam tertentunya itu kita tentukan melewati gambar kedua ini, penjadwalan target campaign yang ada di Google Sheet. Jadi sebelum kita broadcast si campaign-campaign itu tadi, di jam-jamnya itu tadi, kita harus mengisi ini dulu, kita akan tahu total target, maksimalnya itu berapa, misalkan di sini adalah di 1 jamnya itu 5 juta misalkan, jadi di per jamnya itu tidak boleh lebih dari 5 juta. Jadi tim operation itu harus menjumlahkan di sini dulu, kalau dia tidak lebih dari 5 juta maka kita akan menjadwalkan di sini, di aplikasi website-nya ini, nanti baru bisa ke-blast. Kalaupun nanti di sini itu lebih dari 5 juta kita nggak bisa nge-blast. Dan di sininya itu untuk saat ini itu masih belum ada keterangan lebih dari, maksimum target. Jadi kalaupun kita misalkan lupa untuk menjumlahkan di sini, menjumlahkan di Google Sheet ini, kita langsung mengimplementasikan di sini, maka di sini akan baik-baik saja, akan tetapi nantinya tidak akan ke-blast kepada pelanggan, begitu. Jadi, mmm nah, ini merupakan gambar ketiga ini adalah tampilan, mmm, schedule stage. Di sini ini ada ada tanggalnya, jamnya. Nah, sudah gitu doang untuk saat ini karena masih belum ada fitur tambahannya. Jadi cuman begitu doang, jadinya kalaupun nantinya itu lebih dari 5 juta otomatis pelanggan tidak akan dapat campaign tersebut sehingga akan merugikan perusahaan. Dan kalau kalau secara manual gini juga rawan human error. Jadinya, sangat, disarankan untuk menambahkan fitur tersebut. Kemudian nantinya kalaupun, penambahan fitur tersebut, di ACC, nantinya tampilannya akan seperti ini. Di sini karena, akan menampilkan jumlah maksimumnya dan juga berapa yang telah terpakai, di sini nantinya itu akan dikasih seperti ini. Jadi maksimumnya itu misalkan maksimumnya 130 juta. Jadi, maksimum maksnya itu 130, nantinya kalau di sini itu kita akan, eee lebih dari itu di sini akan error, nggak bisa di-save, nggak bisa di-oke begitu. Kalaupun nantinya,
karena ini per jamnya nanti akan ada keterangan-keterangan ini, maka tim operation kalau sebelumnya dia cuman ngasih tanggal sama jamnya, maka di sini diharuskan memberikan tanggal, jam, dan juga, jumlah target yang akan tersubmit pada jam tersebut. Jadi penghitungannya akan otomatis oleh sistem, jadi, tim operation tidak lagi menghitung pada sini, pada di Google Sheet ini. Jadi langsung otomatis begini. Dan untuk penambahan fitur reporting yang diperuntukkan untuk tim validator, di sini pada sebelumnya itu tidak ada, report ini tidak ada. Jadi, tim validator itu masih ngerekap manual dari sini, dari si penjadwalan di Google Sheet ini. Maka dengan penambahan fitur ini dimaksudkan kepada tim validator untuk bisa langsung ngeklik report, ini dapat langsung otomatis ke download, eee, rekapan berapa sih, per jamnya, di jam-jam operation itu berapa total target yang telah tersubmit begitu. Kemudian yang keempat, pihak-pihak yang berperan di sini ada project manager, programmer, tester, dan quality control. Untuk project manager dibutuhkan satu orang saja untuk memimpin dan memanage jalannya project agar berjalan sesuai timeline. Dan juga project manager di sini harus bisa memanage anggotanya agar benar-benar sesuai dan tidak molor. Dan yang kedua, ada programmer. Di sini cukup satu orang saja karena hanya untuk menambahkan fitur, target dan juga report, dan menurut saya itu cukuplah ya untuk satu orang karena tidak se tidak apa namanya, tidak penambahan fiturnya tidak banyak, cuman 2 saja. Kemudian yang ketiga ada tester dan quality control. Di sini dibutuhkan satu orang tester, satu orang quality control, yang tester tersebut, fungsinya untuk apa, yaitu untuk mengetes, project yang telah di-develop oleh, tim programmer dari, apa namanya, dari pembuatan sampai pada implementasiannya nanti, sehingga, dimaksudkan agar nantinya ketika sudah di-launching kepada kepada divisi marketing, itu, website tersebut tidak ada bug lagi, sehingga aman-aman saja. Untuk quality control itu nantinya akan ada, dokumentasi dari awal sampai akhir. Kemudian langkah apa yang strategis yang akan digunakan untuk pengimplementasiannya, yaitu yang pertama pasti dianalisa dulu, fitur apa yang nantinya ditambahkan. Kemudian juga keadaan lapangannya seperti apa, itu nanti bisa dikoordinasikan langsung dengan yang berada di lapangan, yaitu tim operation dan juga tim validator. Nanti, kayak apa sih, kayak gimana gitu mintanya, fiturnya seperti apa, itu bisa langsung dikomunikasikan, eee eee, untuk tim, apa namanya, untuk tim yang ditunjuk dan juga koordinasi langsung dengan tim operation, karena tim operation yang, setiap harinya menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu melakukan meeting. Melakukan meeting ini juga, untuk membahas mengenai timeline-timeline dan juga job desk pihak-pihak yang akan terlibat tadinya. Ketika melakukan development project sesuai timeline dan SDLC yang telah disepakati. Yang keempat, melakukan testing sehingga sesuai dengan tujuan. Yang kelima, baru launching website setelah pembaruan sesuai dengan tujuan kepada tim, pada divisi marketing itu sendiri. Kesimpulannya, dari gagasan yang diajukan, kesimpulannya yaitu, website, PES UI itu yang telah ditambahkan fiturnya, nantinya dimaksudkan agar, pengguna, yaitu user-nya, si
tim operation pada divisi marketing itu dapat dengan mudah untuk melakukan pekerjaannya, sehingga tidak lagi ribet untuk menjumlahkan sendiri total target di jam-jam operasional itu, eee, jadi tidak akan membuang-buang waktu. Walaupun sudah pakai Google Sheet, tapi kan tetap saja kita ngitungnya manual ya. Jadi, buang-buang waktu gitu loh. Jadi lebih enak kalau, digunakan, perhitungannya otomatis oleh sistem. Jadi tidak rawan, jadi tidak human error-nya meminimalisir human error. Dan juga untuk reporting-nya juga udah otomatis, jadi bisa langsung di-download saja dan memudahkan di tim divisi marketing itu sendiri. Kemudian implementasinya yaitu, untuk developer-nya, disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan developer-nya sehingga, bisa memangkas waktu. Maksudnya tidak, membuat memperlambat pengerjaannya. Sedangkan prediksi dan hasilnya itu diharapkan nantinya website tersebut dapat diakses, hanya untuk yang berkepentingan saja. Jadi yang mana sebelumnya itu saya bisa nih akses si Google Sheet tadi pakai pakai akun Google lainnya, itu bisa, bisa banget dan di mana saja pun saya bisa mengaksesnya. Kalau, sudah dengan fitur tambahan yang disarankan ini tadi, jadi, untuk penjadwalan kan, kita tidak bisa, langsung untuk membuka pada Google Sheet di mana pun kita berada ya. Jadi, kita harus connect dengan VPN, kantornya itu sendiri yaitu kantor Telkomsel. Jadi kita harus, connect pada VPN Telkomsel dulu, baru kita bisa mengakses berapa jumlah MCSDN, berapa jumlah target yang di-blast, berapa jumlah campaign yang telah ter-blast, di jam berapa saja, itu bisa kita lihat nantinya, dengan security yang, aman, yaitu kita menggunakan VPN internal. Jadi, meminimalisir, apa namanya, eee, meminimalisir, kesalahan, meminimalisir kejahatan, begitu. Terus kemudian, eee selain itu juga mempermudah pengerjaan pada di tim divisi marketing sehingga tidak lagi ada penjumlahan manual, tidak lagi rekapan manual, semua sudah dilakukan by system semua, kita tinggal mendownload, kita tinggal memasukkan jumlah doang, tanpa perlu menjumlah-jumlahkan lagi, begitu. Kemudian ini adalah timeline pengembangannya. Di sini, kita asumsikan, terdapat 4 bulan, itu di sini adalah, meeting, meeting dan, eee, konsep, itu adalah pematangan konsep, meeting pematangan konsep itu oleh PM juga, oleh kita semua itu, di 3 week pertama. Kumpulan data itu oleh programmer, analisis data oleh PM, research oleh programmer juga, development programmer, testing oleh tester, implementasi oleh PM, terus maintenance nantinya oleh programmer, dokumentasi nanti oleh quality control di sini. Kemudian selain itu juga, selain timeline, metode SDLC yang kita gunakan yaitu metode Agile, yang mana metode Agile ini menurut saya lebih cocok ya, karena waktu pengerjaannya yang mepet sekali, maksudnya tidak berlangsung lama, dan juga pada metode Agile ini, eee, merupakan pendekatan adaptif yang sangatlah fleksibel, di mana, memudahkan dalam pengimplementasiannya. Dengan kita membentuk tim-tim kecil tersebut, itu sangat-sangat mudah untuk membuat, membuat pengerjaan itu dapat dikerjakan lebih mudah.
soalnya kan ada bagi-bagi tugas ya, jadinya nggak dikerjakan sendirian gitu. Terus juga di sini kalau metode Agile ini, itu ada meeting yang akan membahas kendala-kendala ataupun progres yang telah dilakukan oleh tim kecil tersebut, yang telah dibuat. Jadi, eee, di dalam, di dalam pengerjaan dengan SDLC ini, itu kalaupun di tengah-tengah perjalanan ada permasalahan apa, kita langsung bisa di-meeting-kan, dicarikan jalan keluarnya, jadi lebih cepat teratasi, begitu. Kemudian di sini lampiran kedua yaitu tentang kebutuhan perekrutan sumber daya untuk project manager, pasti dia harus memiliki sertifikat PMO atau sejenisnya, berpengalaman dalam pengembangan Agile ataupun Scrum, dan juga dia minimal harus lulusan S1 Teknik Komputer atau Telekomunikasi, minimal 2 tahun di bidang yang sama juga. Terus, mampu me-manage tim dengan baik. Kenapa soft skill mampu me-manage tim dengan baik? Karena project manager itu, harus bertanggung jawab kepada tim-timnya, harus me-manage timnya agar kerjaan berjalan dengan baik, begitu. Terus harus, memiliki pemecahan masalah dengan baik, keterampilan komunikasi yang baik. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan Mmm, project manager itu tidak menutup kemungkinan menjadi orang yang yang diajak sharing oleh bawahannya mengenai, permasalahan job desk bawahannya. Jadinya kita, misalkan kita, tidak menutup kemungkinan untuk bercerita kepada project manager mengenai permasalahan yang sedang terjadi, sehingga project manager harus bisa melakukan pemecahan masalah dengan baik. Kemudian programmer di sini, pasti dia minimal minimal lah itu D3 Teknik Informatika, memiliki pengetahuan mengenai, bahasa pemrograman minimal JavaScript, C++, PHP, Oracle untuk database, SQL Server, minimal 1 tahun pengalaman di bidangnya, terus mampu bekerja secara individu ataupun dengan tim. Kemudian tester, eee, minimal lulusan S1 Sistem Informasi atau Teknik Informatika, tapi terbuka untuk postgraduate, terus memahami dengan baik metode QA/QC, memiliki keterampilan komunikasi dan desain yang tertulis dengan baik. Karena apa? Eee, Tester dan QC itu, harus bisa, mengutarakan apa yang kurang dari aplikasi ini kenapa begini, ini kenapa begitu. Jadi dia harus bisa berkomunikasi dengan baik, begitu. Dengan tester itu sendiri kan harus, apa namanya ya, menemukan defek-defek itulah. Jadi semakin banyak dia menemukan kesalahan pada aplikasi, itu semakin baik tester. Menurut saya seperti itu. Jadi, maka dari itu harus bisa berkomunikasi dan lisan dan tulisan secara baik, juga berpengalaman dalam pengujian. Nah, itu paling penting gitu. Berpengalaman dalam menguji suatu aplikasi itu paling ini untuk sebagai tester, begitu. Jadi itu semua, mmm, presentasi dari gagasan yang saya utarakan di dalam artikel ini, artikel pengembangan sistem informasi, penjadwalan target campaign pada pada website pesui.telkomsel.co.id pada divisi marketing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat sore.